Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang yang terhormat. 3. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo, bahwa terkait dengan tidak didalilkan oleh penuntut umum perihal pengamanan senjata yang dilakukan saksi Riki Rizal Wibowo yang tidak diketahui oleh terdakwa, perlu kami tegaskan. Hal ini untuk memberikan gambaran dan atau bantahan dakwaan penuntut umum yang menegaskan bahwa terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Duren 3 nomor 46. Karena terbukti di persidangan, terdakwa sama sekali tidak mengetahui sejak awal akan adanya peristiwa yang akan terjadi di rumah Duren 3 nomor 46. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dalam persidangan di bawah sumpah tanggal 30 November 2022 yang menyatakan bahwa saat piket, selain senjata tersebut ada senjata laras panjang dan Sayer MCS yang menempel di mobil saksi Ferdi Sambo, sedangkan senjata laras panjang Steyr menempel di mobil saksi Putri Chandrawati. Saksi tidak mengetahui apabila ada peraturan jika di mobil pejabat harus ada senjata laras panjang, namun sepengetahuan saksi memang seperti itu. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Azan Romer dalam persidangan di bawah sumpah pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa selain senjata yang standby di tubuh masing-masing ajudan, ajudan tidak memegang senjata laras pendek lainnya kecuali senjata laras panjang yang disediakan di mobil, bahwa penggunaan senjata laras panjang menjadi tanggung jawab ajudan yang sedang bertugas atau piket, dan siapapun yang naik piket, ajudan dan ADC akan menempatkan senjata Steyr AUK di bawah kursi di samping pengemudi. Oleh karenanya keliru jika penuntut umum menyebut bahwa Steyr AUK adalah milik korban. Sebagai seorang sipil, supir yang merangkap sebagai asisten rumah tangga, terdakwa tidak mengetahui prosedur ini dan tidak tahu menahu mengenai penempatan senjata dan lainnya. Bahwa terdakwa baru mengetahui keberadaan senjata Steyr AUK pada saat di rest area, ketika posisi terdakwa digantikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sebagai pengemudi, dan bukan berarti terdakwa sejak awal mengetahui adanya pengamanan senjata tersebut. 4. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga ke rumah Saguling. Bahwa dalil penuntut umum yang menghubungkan komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati pada dini hari tanggal 8 Juli 2022 dengan turut sertanya terdakwa berangkat dari Magelang ke Jakarta, kemudian dianggap sebagai bagian dari perencanaan, sangatlah sumir karena dalil tersebut tidak didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti dalam persidangan, sehingga dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi-asumsi dan imajinasi dari penuntut umum. Oleh karena itu haruslah ditolak. Menjadi fakta persidangan, saksi Ferdi Sambo menerangkan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut, bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta, bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Hal ini bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. 5. Terdakwa Kuat Ma'ruf tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Penuntut umum mengasumsikan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Dalam durasi 3 menit tersebut dianggap cukup bagi saksi Ferdi Sambo untuk mengarahkan terdakwa guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Bahwa sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan berdasarkan bukti rekaman CCTV rumah Saguling sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian, pada waktu rekaman CCTV menunjukkan pukul 15.03 waktu Indonesia Barat, terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift, sehingga berdasarkan interval waktu rekaman CCTV tersebut jelas menunjukkan bahwa waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang lebih 3 menit itu
Sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga tanpa alat bukti yang cukup membuktikan terdakwa mengetahui perencanaan dari saksi Ferdi Sambo. Sedangkan fakta lain terungkap, saksi Ferdi Sambo baru mengetahui peristiwa yang sebenarnya yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati setelah saksi Putri Chandrawati bercerita dan mengkonfirmasikan bahwa saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, apalagi terdakwa saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati telah membantah di muka persidangan tidak pernah ada pertemuan di lantai 3 rumah saguling. Dengan demikian, dalil penuntut umum bahwa terdakwa telah berkomunikasi dan menyusun perencanaan dengan saksi Ferdi Sambo hanyalah hayalan penuntut umum semata. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil tersebut. Dengan demikian, penuntut umum lagi-lagi tidak dapat membuktikan adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban. Kami berkesimpulan, penuntut umum kembali berupaya mendalilkan suatu peristiwa pidana yang hanya berdasarkan asumsi dan imajinasi. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban haruslah dikesampingkan karena sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.